Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati. Kembali lagi Tuhan, saudara, kita ibadah Pondok Daun. Ini adalah penutup hari-hari raya yang ditentukan oleh Tuhan atau yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi hari-hari raya ini hari raya Pondok Daun yang diperintahkan Tuhan, harus kita rayakan. Kalau kita baca di Zekaria sana, Zekaria 14 ayatnya 16 sampai 19. Jadi hari ini adalah hari Sukot atau Pondok Daun. Atau kita langsung saja baca dulu di Imamat 23 ayatnya 39-43. Karena memang dari Imamat 23 ini ada 43 ayat. Jadi Pondok Daun itu dari 39 ke 43. Silakan dibaca. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahweh Tuhanmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mitsraim. Akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi ini adalah ketentuan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketetapan, jadi ketetapan Tuhan. Ini harus dirayakan. Kenapa harus dirayakan? Karena bangsa Israel itu ada di padang pasir berapa tahun sudah? 40 tahun. Lama sekali saudara ya. Keliling-keliling di sana 40 tahun. Sebelum kita mulai ini firman Tuhan, Bina tadi pun sudah dibacakan. Zekaria 14 sana sangat jelas. Kalau kita baca dari 16 sampai ke 19, tolong dipercepat bacanya. Supaya kita tahu ini Pondok Daun ini apa penting atau tidak penting. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mitsraim tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mitsraim dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kalau orang baca kitab suci saudara ya, tidak berani ya untuk tidak dirayakan Pondok Daun. Karena ada ancamannya. Ada ancaman loh saudara. Ditulis loh seorang nabi, namanya Nabi Zekaria. Ya.
ternyata namanya Pondok Daunnya juga kekal, saudara. Tidak datang merayakan namanya Pondok Daun, tidak akan turun hujan atau dihukum dengan tulah. Ini perintah loh. Dan perkataan Tuhan itu tidak pernah akan dia tarik, saudara. Hati-hati loh ya. Tuhan itu tidak pernah dia menarik-narik namanya perkataan. Jadi ingat baik-baik, Pondok Daun ini sangat penting, saudara, rayakan. Ya. Makanya dalam kitab suci itu harus tepat. Tidak tepat, ada risiko. Bayangkan saja dari namanya imamat tadi ke Zekaria itu berapa tahun? Ya, lama loh, saudara. 1000 tahun itu. Sudah dinubuatkan oleh namanya Zekaria. Zekaria ini bicara namanya akhir bumi ini, ya. Suatu saat nanti, ya, dari namanya tadi perintahnya Imamat 23 tadi, orang tidak ikuti merayakan Pondok Daun, makanya akan dihukum. Ya. Hanya sekarang orang-orang sekarang ini yang tidak merayakan Pondok Daun itu hanya tidak merasa dihukum. Kalau sebenarnya sudah dihukum melalui apa? Sering saya angkat, kalau engkau kena penyakit pasti ada masalah dengan Tuhan. Kalau kena bencana malapetaka pasti ada masalah dengan Tuhan. Ya, pasti ada yang salah di hadapan Tuhan. Kan begitulah isi kitab suci. Yang jelas tadi itu ada ancaman Pondok Daun. Kalau engkau baca lagi di sana, namanya Yohanan 7 ayatnya 1-2, coba dibaca. Ya. Saya tidak tahu juga orang Kristen ini kenapa tidak mau gitu loh. Padahal Yesua sendiri pun juga mengikuti namanya Pondok Daun. Sesudah itu Yeshua berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi Pondok Daun ternyata di sana pun juga kalau kita baca selanjutnya itu Yeshua juga pun ikut namanya Pondok Daun, saudara ya. Kalau kita baca terusnya kan gitu. Yeshua sendiri pun juga mengikuti namanya Pondok Daun. Hanya persoalan sekarang ini Pondok Daun ini sudah tidak kelihatan lagi. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, ya, belasan tahun yang lalu baru ini Pondok Daun dirayakan, ya, oleh kelompok namanya GPR ini, Gereja Pimpinan Roh Kudus. Jadi mereka merayakan namanya Pondok Daun. Sebelum itu kita lihat, saudara. Jadi perayaan-perayaan Tuhan tadi yang diperintahkan mereka tidak mau, malah yang tidak diperintahkan mereka ikuti. Ya. Jadi sudah ada ketentuan Tuhan ini yang tidak boleh dirubah oleh siapapun. Ketetapan Tuhan, ya, ketetapan Tuhan ini tidak boleh dirubah, sudah. Ya. Jadi ingat baik-baik, ketentuan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Ya. Selama 40 tahun itu mereka ada tinggal di 40 tahun itu. Apakah Tuhan sendiri sudah rencanakan bahwa mereka harus tinggal 40 tahun atau namanya pemberontakan? Mau tanya kepada jemaat. Halo? Pemberontakan, sudah. Ya. Kenapa begitu lamanya mereka di sana ini? Mereka ada di pondok-pondok Daun, sudah. Ya. Karena mereka berontak, sudah. Ya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan mereka begitu lama, sudah. Kenapa lama ini oleh pemberontakan? Sehingga saya mengajar kepada saudara-saudara dan dulu kepada jemaat ini, ingat baik-baik. Kalau engkau baca namanya Imamat 26 maupun Ulangan 28 itu di sana,
Kalau ikuti perintahnya Tuhan, ya baik-baik sajalah, ya. Enak-enak saja gitu. Tapi kalau engkau sudah melanggar, panjang urusan. Kan begitu kan? Ya. Bunyi di sana itu namanya berkat dan kutuk gitu. Kalau berkat itu ya nggak panjang-panjang amat namanya ayatnya. Tapi kalau kutuk berontak itu panjang urusannya. Kan begitu sebenarnya. Akhirnya ini bangsa Israel berontak sudah. Ya, berontaklah mereka ini. Ya, disuruhlah mengintai di sana. Akhirnya waktu mereka mengintai itu, ya, akhirnya mereka lihat namanya bangsa lain di sana, orang enak namanya ini, tinggi-tinggi besar. Akhirnya mereka mengatakan, waduh, di sana ini bos, orangnya besar-besar. Melihat diri kami itu seperti belalang deh depan mereka, tinggi-tinggi besar. Ya, coba kalau seperti belalang itu mungkin lebih dari Monas kayaknya, ya, mungkin lebih dari Monas lagi lah. Kalau kita naik ke Monas, di atas kita lihat orang di bawah mungkin kayak gak belalang banget ya, gitu. Gak seperti belalang. Tapi kalau bilang seperti belalang itu berarti kan besar gitu kan. Nah, ini saking orangnya apa tuh, mendramatisir kan begitu kan, menakut-nakuti sebenarnya. Ya. Tuhan yang mereka sembah ini luar biasa, saudara. Gitu. Tapi bangsa ini berontakan begitu ya. Kita tahu lah mereka berontak di mana. Makanya saudara ini perlu sekali untuk membaca namanya kitab suci. Sehingga kau tahu nanti kenapa sih orang Israel itu lama di padang pasir kan sampai 40 tahun loh. Ya. Karena oleh pemberontakan mereka. Terdeteksi dari sana kalau kita baca di mana? Bilangan 14 ayatnya 34-35. Coba dibaca sudah ya. Jadi kalau yang saya baca ini, kalau saya nggak baca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau hanya untuk menghafal namanya ayat, saya waduh saudara nggak bakal ada yang menang sama saya loh saudara ya. Coba baca itu bilangan 14 ayatnya 34-35. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Yahweh yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan di sana mereka akan mati. Benar ini angkatan jahat ini saudara. Kenapa mereka bilangnya jahat ini saudara ya? Coba kan. Makanya kita belajar di kitab suci saudara. Jangan ikut-ikutan. Misalnya hari-hari rayanya itu jangan kita pelintir. Kalau mereka mempelintir itu ya, jangan kita ikuti. Ya. Jadi barometer kita adalah kitab suci. Acuannya kita itu adalah kitab suci saudara. Jangan acuannya kita, barometer kita orang. Nggak masuk kamu nanti, nggak ketemu juga, rugi sendiri gitu. Jadi barometer kita adalah kitab suci, ya, gitu loh. Kita baca, sehingga kita tahu apa sih namanya pondok daun ini. Kenapa sih pondok daun ini disuruh Tuhan untuk memperingati, gitu kan? Ya. Kita pun sekarang ini kita ada di pondok daun, ya kan? Di hadapan Tuhan kita ini ada di pondok daun, loh, saudara. Kolong langit ini, karena kita di sini adalah orang asing. Ya, jadi ingat baik-baik lah ya. Dalam 40 tahun ini kalau kita baca sejarahnya Israel ini, itu pemberontakan demi pemberontakan saudara. Ya, jangan bilangnya nanti sudah dihukum ini namanya 40 tahun ini terus namanya orang Israel nurut-nurut saudara. Salah. Tetap namanya berontak dan berontak saudara. Ya, berontakin. Coba kalau kita baca selanjutnya di sana bagaimana dihukum namanya kelompok Abiram ini. Ya, mereka bersungut-sungut akhirnya kan ditelan oleh bumi kan gitu kan. Ya. Jadi angkatan jahat ini kan. Jadi Israel itu sudah dibilangin angkat jahat. Kenapa kata jahat ini? Baca kitab suci saudara. Perlu sekali engkau baca kitab suci. Kalau engkau tidak baca kitab suci ini, rugi.
kerugian. Ya. Jadi mereka 40 tahun itu, ya, ini Tuhan tidak merencanakan. Ini adalah perbuatan mereka ini, kejahatan mereka ini, sehingga mereka ada 40 tahun. Dalam 40 tahun itu tidak berhenti, saudara. Makanya baca kitab suci tuntas, supaya kita tahu kedudukannya mereka ini kayak apa. Kan begitu loh kan. Apakah benar-benar itu orang-orang saleh itu loh kan? Oh enggak loh saudara. Ya, ini orang saleh pemberontakan. Makanya saya mengatakan dari awal saya baca kitab suci, jangan kita hanya lihat orang Israel yang ini yang ada. Cobalah marilah kita kembali ke kitab sucinya, baca kitab suci yang baik. Kan begitu. Sering sekali saya memperingatkan jemaat gitu kan. Ingat loh, pada waktu Yesua ini kan sudah diperingatkan, ya, kepada kita, kepada nelayan-nelayan itu hati-hati namanya ajaran-ajaran namanya orang Yahudi ini, kan begitu kan. Hati-hati namanya ahli-ahli Taurat ini. Hati-hati namanya orang-orang Farisi. Farisi itu bukan orang bodoh, saudara, orang-orang pintar yang sangat militan itu, ya. Gitu loh. Jangan kita pikir itu namanya Saduki, Farisi itu orang-orang bukan, gitu kan. Jadi kita harus pahami betul-betul ini masalahnya pondok daun, gitu kan. Ya. Selanjutnya kita lihat kan, ya, Yesua itu lahirnya, ya, saya yakin betul-betul Yesua lahirnya itu di pondok daun gitu kan, ya. Jadi memang Tuhan ini memimpin bangsa Israel itu, ya, bersama-sama dengan orang Israel itu ada di pondok juga. Dulu kan di padang pasir itu nggak ada sana sudah bangunan, sudah nggak ada. Ada itu kemah. Kalau untuk Tuhan itu kemah. Tapi kalau orang Israel itu kan pondok-pondok lah yang mereka bikin, ya. Karena saya itu mantan gembala, jadi saya tahu itu pondok. Pondok itu bukan bicara namanya gedung gitu kan, bukan. Pondok itu benar-benar dari daun-daun itu, ya, untuk saya berteduh dulu, ya, bikin pondok-pondok itu menghalangi panas terik matahari maupun juga hujan. Karena saya itu mantan gembala, ya, gembala beneran gitu loh, bukan gembala yang seperti saya sekarang ini, gembalakan manusia. Awannya saya gembala sapi, kebo, kan begitu ya, maupun kuda. Jadi pondok-pondok itu, ya, itulah yang orang Israel di padang pasir, kan begitu ya. Kenapa saya mau angkat namanya Yesua itu lahir di pondok, kan begitu, ya. Kenapa saya bisa angkat lahir di pondok? Yang menulis di sana ada dua namanya penulis, ya, yang menjelaskan lahirnya di mana. Kalau namanya Injilnya Matitya, ya, Injilnya Matitya lahirnya di rumah, ya, lahirnya rumah ada namanya orang Majus, kan begitu. Kalau dicatat oleh namanya Luka, ya, tidak dijelaskan itu pondok atau rumah, hanya dia bilang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan, kan begitu kan. Jadi tidak ada kandang di situ, kan begitu. Kalau ada sekarang di gereja-gereja ini bahwa dia lahir di kandang domba, saya tidak tahu lagi dasarnya dari mana. Benar ada pada waktu itu, kalau kita baca dulu Luka di sana yang menceritakan domba itu maupun palungan maupun lampin itu hanya namanya Luka. Kalau Matitya tidak bicara namanya palungan, tidak bungkus dengan lampin, kan begitu. Lampin itu apa? Ibu anak kami situ pernah jadi ibu. Lampin itu bedongan kan, kain itu loh yang dibungkus itu loh, ya. Jadi palungan itu, kalau palungan itu bukan selamanya juga kan makanan burung tuh, tempat mandinya burung kan palungan juga, karena dia memanjang gitu kan. Lesung juga ada yang berbentuk palungan, ada yang bulat, ada juga yang berbentuk palungan. Ya. Jadi inilah mungkin orang-orang ini Kristen ini menafsirkan tadi itu dengan adanya palungan dianggapin itu kandang kambing. Tidak ada, supaya kita ini benar-benar ini tidak ngawur, tidak ikut-ikutan. Jadi tidak boleh ikut-ikutan, ya.
Ini masalah pondok daun ini kan gitu kan. Mari kita belajar dengan benar baik supaya itu jangan salah. Jangan salah gitu. Coba saudara baca dulu Matius 2 ayatnya 1 sampai 12. Karena itu masalah kelahirnya di mana namanya Yesus. Dipercepat bacaan. Baca. Sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Miriam ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi ulang lagi ayat 11 tadi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Masuklah mereka dalam rumah kan begitu ya. Beda namanya tulisannya, namanya Luka. Luka ini tidak termasuk Rasul loh saudara, tidak termasuk ke-12 tadi muridnya ya. Jadi di luar daripada yang 12 ini ya. Jadi 2 orang ini yang mencatatnya ini lahirnya di mana. Coba baca Luka 2 juga ayatnya 1 ke 20 supaya lengkap. Itu kan masalah kelahirannya. Supaya kita ini jangan dibodoh-bodohin orang lah kan gitu ya. Baca Luka 2 ayatnya 1 sampai ke 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Miriam tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Miriam untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Hamasia, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Miriam dan Yosef dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Miriam menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Jadi sangat jelas di situ. Luka bilang pada zaman Kaisar Agustus ada sensus namanya, sensus penduduk. Saya yakin dan percaya itu karena kebiasaan orang-orang Israel itu kalau setiap pondok daun mereka berkumpul, ya, mereka merayakan pondok daun itu di Yerusalem dan itu. Jadi dia ambil momen itu sehingga saya yakin betul-betul itu bahwa dia itu lahir di pondok daun. Kalau kita lihat ini selama 40 tahun itu Tuhan bersama-sama orang Israel ada di pondok daun itu selama 40 tahun gitu. Jadi saya yakin percaya betul-betul pada waktu dia datang di bumi ini dia lahir pada waktu pondok daun. Kalau kita baca tadi ini kan gembala ini ada jaraknya saudara. Tidak bilang ada di gembala situ tadi kan begitu terus ada palungan. Ternyata ini tadi gembala ini waktu melihat bintangnya tadi akhirnya mereka berangkat menuju kemana? Bethlehem saudara, ya. Dan ada jarak saudara. Nah inilah yang mungkin tadi ini Kristen itu karena ada namanya gembala di situ dianggapin sudah kandang domba saudara. Ini pemutarbalikan, penghinaan namanya. Jadi kelihatan itu rohani bahwa Yesua itu benar-benar katanya lahir tempat yang hina. Itu omong kosong sebenarnya. Ini yang ditambah-tambahkan di dalamnya. Jadi tidak ada. Jangan berpikir-pikir palungan hanya minuman kambing domba, ya kan? Palungan itu berbentuk panjang, ya. Makanya kalau di Sumatera kan palu lesungnya dia kayak palungan itu loh. Jadi banyak orang yang tumbuk padi kan. Kalau orang Sumba kan lesungnya kan bulat dia, ya kayak gendang gitu loh. Kalau orang Sumba nggak ada orang Sumba itu yang panjang namanya tumbuk padinya, ya. Jadi itu juga palungan dan gitu kan. Jadi ada yang panjang karena semua tempat bayi itu di dunia manapun nggak ada namanya yang bulat. Pasti tempat yang dibikin sekarang zaman modern berbentuk palungan nggak? Berbentuk palungan karena bayi ini kalau ditidurkan nggak boleh itu tidurnya gimana gitu, melempit gitu loh, ya. Tidak begitu. Jadi bayi ini harus namanya telentang, ikutin tadi itu palungan kan gitu. Palungan jadi berbentuk palungan tadi kan supaya bayi ini kan tidak bergerak-gerakan gitu supaya baguslah badannya seperti itu kan. Ya, begitulah sebenarnya. Nah inilah yang dibikin oleh Kristen ini seolah-olah namanya Yesua itu ada di kandang domba. Kalau mungkin mereka pakai namanya Yesus, mungkin saja mereka dalam kandang domba. Kalau Yesua itu tidak mungkin, tidak begitu. Kalau dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi, dia tidak pernah akan namanya lahir di kandang domba, gitu loh kan? Dia lahir di pondok daun, gitu kan? Ya. Waktu dia menyamar jadi manusia datang di bumi ini, dia lahir memang di pondok daun gitu loh. Hanya persoalannya pada waktu dia lahir pondok daun ini, bangsa pilihannya ini, biji matanya ini, kasihnya ini tidak mengenal saudara. Makanya sangat jelas tulisannya sana kalau kita baca Yohanes 1 kan begitu. Bangsa ini, bangsa pilihannya tidak mengenal kan begitu kan? Ya, saya kemarin agak tergelitik juga lah waktu si dokter sana, dokter S lah. Jadi dokter S ini ada yang menanya gitu. Saya mau menanya, Pak Pendeta, gitu. Itu Yesus itu pada waktu kecil itu sudah jadi Allah belum? Ya kan pakai namanya Allah loh ya saudara ya. Kan begitu. Dia coba diam dulu si dokter ini, dokter S namanya, ya. Jadi dokter S ini memang dokternya kan terkenal juga lah sekarang ini, kan. Nah akhirnya dia kirim orang ini di Filipi 2, ya toh? Jadi mengirim ke Filipi 2 tadi ada ayatnya 6 ke 7 gitu. Saya mau pengen dengar gitu loh, ya. Waktu pertanyaan orang tadi ini gitu kan, ya. Jadi saya kadang-kadang
Waduh, itulah yang saya katakan dari dulu. Kalau engkau putar-putar kitab suci ini, nggak jelas saja nanti. Ya, ada yang bertanya, sama dari awal kan, bertanya Yesus itu siapa, nggak jelas. Gitu? Apalagi orang kemarin itu, apakah pada waktu dia bayi itu sudah jadi Allah, dia adalah Allah, kan gitu kan? Dia jelaskan. Kadang-kadang ini memang bahasa doktor, namanya juga bahasa doktor kan begitu kan. Beda namanya bahasanya Ibu Ana ini. Ibu Ana ini kan bukan dokter, tapi DRA, dokter andal kan begitu ya. Kalau bahasanya Ibu Ana ini, dokter Anda ini ya jelas lah kan begitu. Coba kalau saya tanya Ibu Ana tanggapanmu itu Filipi 2 ayat 7 apa sih? Kan begitu. Ya kan? Nah, karena Ibu Ana ini kan tidak berbelit-belit namanya apa tadi pemahamannya, dia gampang saja Ibu Ana jawabnya. Yang dia tanggalkan itu ya adalah kemuliaannya. Yang dia tanggalkan itu adalah kemuliaannya. Itulah jawabannya Ibu Ana. Yang saya tanya lagi Ibu Ana, itu waktu namanya Yasua, waktu ada di perutnya tadi Miriam itu, dia berkuasa nggak di dalamnya? Ya dia berkuasa lah kan begitu, di dalam rahimnya dia berkuasa, waktu dia berkuasa. Kenapa ibu yakin betul-betul bahwa dia itu berkuasa? Ya karena dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah yang maha kuasa. Wah, ini betul-betul jawaban-jawaban yang hidup, nggak berbelit-belit lah saudara. Ya, jadi kalau Ibu Ana itu ngomong seperti itu, Ibu Ana itu punya dasar. Dasarnya apa? Ya, tertulis jelas di sana. Kalau kita baca namanya Matius 17 ayatnya 1 sampai 2, apa bunyinya di sana? Tiba-tiba dia berubah rupa. Dia berubah rupa itu kan sampai murid-muridnya ini tidak bisa menatapnya karena dia bersinar. Jadi Ibu Ana bilang itulah yang kita tanggalkan, itu orang hidup loh saudara. Tapi kalau dokter tadi ini dia putar-putar. Hanya saya katakan dari dulu, ini tidak jujur dokter-dokter ini. Memang dokter ini apakah mereka mengerti yang mana nama dan gelar? Itu susahnya di situ. Jadi dokter-dokter ini tidak dijelaskan oleh jemaatnya atau pendengarnya kalau Allah itu nama atau gelar. Ya kan? Mereka bilang gelarnya kan gitu loh. Ya. Jadi Elohim itu kalau di Indonesia diterjemahkan namanya Allah gitu kan. Hanya pada waktu kalau mereka panggil namanya Yesus, tidak bilangnya Allah Yesus, tetap mereka bilangnya Tuhan Yesus. Kebalik-balik loh saudara. Ya. Kan kebalik-balik. Kenapa mereka balik-balik ini? Karena sudah menolak namanya Yahweh itu. Yahweh itu namanya, Elohim itu gelarnya. Jadi kalau kita panggil namanya Yahweh itu Tuhan Yahweh, atau di aslinya sana Elohim Yahweh, kan begitu kan? Nah, tidak konsisten namanya orang-orang ini, dokter-dokter ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak baca namanya kitab suci ini. Kalau mereka baca kitab suci ini, tidak mungkin meninggalkan namanya pondok Daud, tidak mungkin. Karena ini adalah ketentuan Tuhan. Ada hukumannya juga, ada sanksinya, kan begitu kan? Ya, kalau mereka betul-betul baca namanya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya persoalan sekarang yang ada dokter-dokter khusus, dokter Indonesia kan banyak sekali. Ada yang sombong banget, saya lulusan luar negeri, Inggris lah segala macam. Nah kalau dia sudah lulusan luar negeri, itu tanah nggak bakal dilihat ya, gitu? Coba kan? Coba ada seorang dokter nama awal itu namanya M, kan begitu. Wah, saudara debat sama namanya dokter S tadi. Aduh, saya hanya bisa elus-eluskan begitu kan. Coba ya, saya mau mengajari, dibalas lagi namanya dokter S. Ini siapa engkau? Kenapa harus mengajar? Ini kan kita diskusikan katanya kan. Si dokter namanya M tadi ini
Yang tadi karena merasa luar negeri tadi, waduh, benar-benar deh. Ya dah? Coba waktu mereka paparkan itu kitab suci, saya nggak tahu lagi deh. Ya dah? Saya nggak ngerti. Kenapa saya nggak ngerti? Karena bahasa-bahasa asingnya yang mereka angkat gitu loh. Nah, disitulah ya mereka tidak injak tanah lagi. Kadang-kadang mau lihat tanah pun kagak. Karena bahasa asing, saudara. Bahasa Inggrisnya lah, ada bahasa Yunani lah. Karena yang sering sekali di mimbar itu yang mereka angkat bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya. Kan begitulah ya, untuk mengelabui di depannya. Kalau saya itu yang begitu-gitu nggak bakal saya dengar, saya pergi aja. Gitu? Ya. Ini sih bukan jalan lurus. Gitu? Kata Amsal bilang kan, Amsal 18 ayat 12 bilang kan, ada bilang jalan lurus tapi ujungnya maut kan begitu. Mati kan begitu kan, ya. Kenapa saya mengatakan? Karena saya itu baca berurutan. Baca berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Saya akan menantang sama mereka itu, kalau mereka punya daya tahan itu, bisa nggak mereka dari Kejadian sampai Wahyu 14 hari? Ayo, ya, bisa nggak mereka daya tahan? Ayo kita adu daya tahan. Bisa nggak? Kagak bisa. Saya yakin mereka itu paling-paling udah ngantel-ngantel gitu kan, udah mau apa, susah itu, ya kan begitu. Saya baca kan gitu kan, sehingga saya tahu misalnya pondok daun ini nggak boleh. Pondok daun itu ketentuan Tuhan, ya kan begitu. Ya, ini semua Imamat 23 itu perayaan-perayaannya. Jadi perayaan-perayaan itu tidak boleh kita tinggalkan. Jangan kita bikin perayaan sendiri, rancangan hati sendiri. Ya. Pernah nggak mereka ini pondok daun mereka selewengkan oleh orang Yahudi? Halo, ya? Yerobeam berapa? Nah, sudah berulang, sudah 1000 kali saya akan Yerobeam. Apa? Kok Yerobeam satu raja-raja berapa? 12, saudara. Coba baca ini. Di bawahnya. Dari 38 dari 25 ke bawah. Terus di bawah. Ayat 25 ke bawah. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Muel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Yahweh di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yahuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, dan aku akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yahuda. Sesudah dia menimbang-nimbang tadi, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ya, dibikin 2 lembu tadi, terus. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Misraim. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain di tempatnya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga di kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Apa saja imam yang mau saja terus. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dan bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan satu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Kan itu kan tidak dijelaskan hari raya apa. Yang kalian tangkap itu hari raya apa, yo? Adalah pondok daun. Apa yang salah di situ? Bulannya ditambah 1. Jadi kalau orang teliti benar-benar, ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya namanya bulannya. Tanggalnya sama tapi bulannya berbeda. Dia rancang sendiri dalam hatinya. Nah, yang ikutin pondok daun ini 1-2 orang atau raja saja atau jutaan orang? Saya mau tanya, ya? Jutaan atau puluhan ribu? Jutaan orang ini yang ikut
ngikutin serentak semua tadi. Ini kan tadi imam-imam keturunan Lewi usir, ambillah namanya imam-imam itu dari kalangan siapa saja yang mau jadi imam, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, zaman Yerobeam itu sudah ada Taurat belum? Ya, Taurat ini ada, saudara. Kurang lebih itu dari namanya ditulis tadi namanya Torah itu sampai ke Yerobeam itu kurang lebih 500 tahun, saudara. 500 tahun, kan gitu, ya. Tahu nggak ini namanya tadi dia bikin 2 anak lembu tadi ini, tahu nggak kalau itu salah di Taurat? Ya? Apakah semua orang itu tidak tahu di dalam bahwa itu dilarang? Ya? Tahu nggak? Atau kira-kira tidak tahu? Ya? Ada yang tahu tadi itu tapi pura-pura tidak tahu. Yakin dan percaya tadi itu pasti tahu karena masuk namanya di 10 hukum Taurat. Karena ini kan dihafal 10 hukum Taurat ini. Ya, jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah, saudara. Ya, pasti ini dari mulut ke mulut itu kesalahan pertama dulu zaman namanya apa? Mose dan Aharon itu mereka bikin patung, saudara. Ya? Jadi bikin patung. Ya? Patung apa pertama yang dibikin? Patung anak sapi. Sekarang yang dibikin Yerobeam patung manusia atau sapi? Sapi malah tambah banyak, saudara. Terus ini pengikutnya banyak nggak? Banyak sekali, saudara. Sehingga saya mengatakan dari dulu, marilah kau teliti kitab suci ini. Ya, anak yang jahat tadi ini dia bilang angkatan yang jahat. Kenapa 40 tahun? Karena ula-ula ini anaknya tadi bukan orang asing loh ya. Ini anak pilihannya tadi, biji matanya mau jadi kekasihnya, ya, kesayangannya. Mereka berontak sehingga dia bilang angkatan yang jahat ini. Ya? Kan begitu loh. Angkatan yang jahat ini. Kan begitu. Ya. Jadi saudara harus perhatikan. Ya, jadi acuan kita itu namanya kitab suci, bukan orang sekarang ini. Coba bayangkan aja sekarang itu. Pesak ini kan tanggal 14. Tadi kan ada Pesak. Ini kan lengkap kan di Imamat 23 kan? Ya. Pesaknya itu dia bilang apa? Tanggal 14 kan begitu ya. Ya, Pesaknya itu tanggal 14. Tidak ada namanya 15. Kalau ke 15 anak sana sudah ada pasalnya ayatnya bahwa tanggal 15 itu namanya roti tidak beragi. Pada waktu roti tidak beragi ini bangsa Israel namanya keluar gitu, ya. Jelas ada pasalnya, ada ayatnya. Tapi seenaknya perutnya ini orang Israel ini yang tadi angkatan jahat ini mereka pindahkan namanya di 15. Nah, ini juga orang asing ini ikut-ikut karena dia bilang itu orang Israel melakukan. Sama persis namanya yang dilakukan oleh Yerobeam. Loh, Yerobeam itu nabi loh, apanya raja loh. Kita harus ikuti. Ya, ini yang banyak loh, jutaan orang. Lu yang nolong berapa orang sih? Coba, apakah pada waktu itu namanya orang-orang Lewi itu kompromi gak? Halo? Saya nanya ke kakak, coba fokus kalian ini kalau lihat sama saya di sini, ya, kan begitu. Coba fokuslah kalau saya mau ngomong ini kan, kan. Pada waktu itu, ya, Yerobeam ini mengangkat tadi imam-imam tadi datang. Itu orang-orang Lewi kompromi nggak mereka? Kompromi nggak dengan namanya tadi apa Yerobeam? Mereka ini tidak kompromi, mereka pulang ke Yerusalem, kabur mereka ini orang-orang Lewi, saudara. Ya, mereka kabur tinggalkan namanya utara, saudara. Ya. Tinggalkan, mereka tidak kompromi. Karena namanya si Yerobeam ini sudah mulai menyimpang. Ya, bikin anak sapi, jualan anak sapi. Coba bayangkan saja, Taurat ini ada loh, saudara. Ya. Dan namanya mujizat yang luar biasa mereka saksikan. Mereka saja langgar, coba. Apalagi sekarang ini. Ini kan Israel ini kan coba. Nabi sudah nggak ada.
nggak ada lagi yang nasihati mereka. Jadi mereka itu makin menjadi makin permanen. Coba Pesaknya mereka bilang tanggal 15, ya. Kalau dikasih tahu juga orang-orang ini yang bacanya fasih-fasih tadi itu, oh kami lebih percaya orang Yahudi kata. Aduh, saya miris lah. Ya, ini saya miris orang DPR ini kan, katanya kami lebih percaya namanya orang Yahudi kan begitu kan? Yang sekalipun Ibu Ana ini kan mungkin dijelaskan kan begitu kan? Coba kalau kita lihat Pesak Seninnya itu, ya. Coba kan Pesak Seninnya kan 13-14 gitu. Kenapa dia berbeda? Mereka tidak tanggapi. Ya itu tadi, ya. Acuan mereka namanya orang Israel, tidak namanya acuan namanya isi kitab suci. Ini patah, saudara. Ya. Jadi patah. Jadi selama lu ada di pondok daun ini sekarang ini lu di bumi, lu tidak belajar yang benar, nanti seperti itu jadinya. Saya mau beritahukan kepada jemaat maupun pendengar ini, ya, kalau engkau tidak belajar baik-baik ini, selama lu ada di pondok daun di bumi ini, ya kan, itu sama nanti, ya. Seperti zaman Israel itu. Zaman Israel itu berapa orang yang masuk? Artinya yang dari Israel tadi, karena katanya yang angka senjata itu kan ada 600.000, ada 600.000 lah, kurang lebih 600.000. Nah, ini kan pemuda-pemuda yang 20-an tahun, kan dia punya orang tua, ya toh? Dia punya adik, kan begitu. Mungkin dia juga sudah punya anak, kan begitu. Coba kalau itu yang ada di padang pasir itu juta orang atau hanya ratusan ribu orang, ya? Itu jutaan orang, bukan Israel saja, ada bangsa-bangsa lain juga yang ikut. Bayangkan saja saudara, ada jutaan orang, akhirnya masuk tanah perjanjian berapa? 2. Hanya 2 saudara. Jadi kalau saudara ini kalau baca, ini rendahkan hatinya, ya kan? Rendahkan hati aja deh, gak usah emosi. Saya ini super orang emosi, saya ini seorang temperamen tinggi, ya. Saya berubah, saya baca pelan gitu. Maka sehingga kalau di hadapan Tuhan saya ini mendingan nangis deh. Gak usah lah unjuk gigi, gak usah lah berapi-api, ya toh? Kalau berhadapan sama saya ada yang berapi-api. Oh, kalau dulu itu saya mau kasih tahu, saya itu orangnya, ya. Makanya saya sudah belajar kitab suci, paling tidak temperamen saya itu, ya, kepada manusia loh ya. Tidak seperti Tuhan. Paling tidak 50% itu hilang, ya. Coba kalau dulu saya tidak mengenal kebenaran, ada yang berani yang coba-coba menggertak sama saya. Itu urusan panjang itu, ya. Kan begitu. Saya seorang temperamen itu, saudara, ya. Saya sudah baca, saya sadar, sehingga semua saya buang, ya. Ikutin saja yang diperintahkan, ikut saja. Yang Tuhan mau ya itu. Dia tidak butuh lo bikin namanya buku tafsiran, dia tidak pernah butuh itu. Dia tidak pernah buku lu tafsirkan namanya akhirnya bikin buku dapat tebal. Coba kan sekarang mereka bikin tafsirannya namanya Talmud, saudara. Jadi Talmudnya saja yang digadang-gadang Talmudnya. Si orang Yahudi sekarang digadang-gadang Talmudnya, si Kristen juga dia gadang-gadang namanya buku Bapak gerejanya Tuhan. Coba kalau sudah begini ini nyampe kagak nyampe. Ingat baik-baik, pondok daun ini harus dihayati, direnungkan, saudara. Saya renungkan betul-betul ini namanya pondok daun ini, ya. Jangan hanya kita ngomong sejarah Israel sana, seolah-olah kita ini tidak pondok daun, seolah-olah ini sebuah surga. Dari mimbar api-api, marilah kita rebut mereka dari neraka, kita kosongkan neraka. Itu penipu-penipu. Ya, itu menolak namanya firman Tuhan, karena sempitnya zaman ini sedikit sekali orang yang masuk katanya, ya, banyak sekali kan gitu kan, dipakai kiasan namanya Noah itu berapa orang, ya, hanya 8 orang, ya, zaman Noah itu hanya 8 orang, saudara, yang selamat, ya, diselamatkan itu jutaan orang pada waktu itu, saudara, ya. Coba zaman dulu itu luar biasa, saudara. Ya. Kita lihat siapa yang naik bulat-bulat, siapa zaman sebelum Noah itu, siapa yang naik? Yang naik bulat-bulat di atas? Namanya Henokh, saudara.
nggak ada kuburannya, diangkat bulat-bulat. Ya, zaman Taurat ini siapa yang angkat bulat-bulat? Elia, saudara. Ya, luar biasa, lu lihat. Coba kita lihat kan, zaman Noah kan. Coba zaman Noah itu, coba hanya berapa orang? 8 orang, saudara. 8 orang loh. Ya, coba berjalanlah waktu ini, waduh, manusia makin menjadi-jadi, ya dong. Akhirnya dihukum. Kalau kita baca Kejadian 6 sana kan, manusia ini makin jahat katanya. Akhirnya hukum bumi ini dengan namanya air bah. Sekarang ini tidak pakai air bah lagi. Kan begitu. Ada juga yang naik bulat-bulat ini, namanya Elia gitu loh. Ya, nanti akan sama persis ini yang kita lihat sekarang ini kan. Makanya saya bilang ini orang-orang DPR saya juga tidak tahu. Ya, kan begitu. Kita sharing masalahnya saja pun Pesak ini kan sudah clear lah. Pesak ini sudah clear ya. Kita sudah butuh. Tetap menyimpang, saudara. Ya, menyimpang. Gitu. Saya bilang dari dulu itu tanggal itu jatuhnya di mana? Misalnya kalau dia jatuh namanya Jumat, dia sudah ikutin penanggalan Jumat itu. Misalnya dia jatuh namanya di hari Sabat, dia sudah Sabat hilang, tanggal itu juga hilang. Tapi orang sekarang itu karena memang terkecoh dengan tanggal 15 di sana, akhirnya apa? Mereka menanggalkan sendiri. Yang lucu-lucunya sekarang ini Pondok Daun kan. Nah, Pondok Daun sekarang ini mereka menanggalkan yang benar kan gitu kan. Akhirnya petang, saudara. Ya, tidak tahulah pikiran mereka. Ya, Pesak ini diselewengkan tanggal 15, ya. Terus juga maupun kemarin yang kita baca, yang kita rayakan itu namanya Hari Raya Yom Kippur atau Hari Perdamaiannya, mereka puasanya tanggal 10. Coba, padahal jelas-jelas di dalam ditulis kamu puasa mulai tanggal 9 malam itu dari petang ke ada tulisannya, jadi tidak dibaca selengkapnya. Betul di atas kalau engkau baca tadi tanggal 10 itu merendahkan diri gitu. Jangan sampai di situ, baca selengkapnya di bawah itu. Baru selengkapnya di bawah mengatakan kamu puasa dari tanggal 9 malam dari petang ke petang, sangat jelas. Tapi ini saya tidak tahu otak-otaknya ini. Ini yang lakukan dulu dokter-dokter juga ini. Mereka ambil namanya tanggal 9 itu sore, mau habis tanggal 9 itu kurang lebih lah sore-sore jam 4 atau jam 5 itu nanti tanggal 10 juga. Itu kan saya bilang itu yang namanya super dulu. Yang benar di dalam Amsal itu. Amsal berapa? 27 ayatnya 22. Coba baca deh. Ya. Saya mau ungkapkan kedunguan-dunguan orang-orang ini yang acuan mereka orang Yahudi. Coba baca cepetan di Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Coba bayangkan, jangan lu campur dengan gandum ini tumbuk kan gitu dalam lesung katanya kan. Jadi lesungnya Sumba itu kan namanya bulat gitu loh kan. Coba lu ambil orang bodoh ini, lu tumbuhkan dalam lesung ini katanya, udah deh tetap dianya ke bodoh. Biar kita kasih tahu kan begitu, tetap orang ya sehingga saya merenung betul-betul ini masalah Pondok Daun pada waktu diselewengkan oleh namanya Yerobeam. Orang tahu betul-betul itu bahwa itu penyimpangan karena dia adalah raja, akhirnya mereka ikut. Karena sekarang itu begitu juga lah. Yang di mimbar ini sekarang rata-rata harus punya STH atau MTH atau namanya doktor. Jadi itulah yang mereka ikut di situ. Tidak pernah mau namanya menyelidiki kitab suci, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Jangan hanya kita ingat Israel ini di padang pasir, terus kita ini seolah-olah wah sudah mantap lah gitu kan. Jadi selama lu ada di bumi ini, lu duduk di bumi ini, selama lu napas kehidupan masih ada tenggorokanmu, baca kitab suci, ikuti perintah-perintahnya, jangan diselewengkan, ya. Khususnya perayaan-perayaan ini jangan sampai kau menganulir terus ditinggalkan, ya. Akhirnya apa? Yang tidak pernah diperintahkan Tuhan malah itu yang mereka angkat-angkat. Coba
Nah kalau sudah begini-gini mau masuk surga, ya, mau masuk surga itu jauh saudara, ya, ada syaratnya, dikasih syarat dulu masuk surga. Perayaan lu tinggalkan itu surga karena mungkin lu masuk, ya. Apalagi namanya kalau tidak ikuti namanya sahabatnya, ya. Dari atas didulukan sahabat loh saudara, sahabatnya baru selanjutnya loh. Ya, Imamat 23 gitu. Makanya kalau baca namanya Yesaya 56 sana, jadi orang yang masuk surga itu orang yang menguduskan sahabat. Lu tidak menguduskan sahabat, dia tidak akan narik itu. Sekalipun nanti, sahabat itu tidak perlu, yang penting kita bikin sehari apa saja kan untuk Tuhan. Tuhan yang kau sembah itu siapa? Gitu? Terus saya tergiur lah, karena orang-orang ini yang melakukan minggu Yesus mereka miliaran orang. Terus saya, gue ikut saja lah. Mikir juga kagak. Gitu? Mikir juga enggak. Kan begitu coba ya. Mikir juga enggak. Kenapa saya seperti itu? Karena saya baca kitab suci berurutan. Kan begitu kan? Ya. Saya sudah dipesankan oleh Tuhan melalui isi kitab suci itu, jangan ditambahi, jangan dikurangi loh. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apalagi kalau dihilangkan. Waduh, kalau dihilangkan itu udah batas, saudara. Itu nggak ada pengampunan. Perintah-perintahnya Tuhan, itu ketentuan-ketentuan Tuhan itu kau hilangkan, itu susah, saudara. Ya, jadi ingat baik-baik ya. Kalau selama lu ada di pondok daun ini, sisa hidupmu ini baca kitab suci yang baik. Jangan pada waktu kau baca sedikit ngantuk, lama sedikit di mimbar ngantuk, kan begitu kan. Kalau sudah ngantuk itu tengking. Karena yang mengantukin engkau ini sering kau tiduran, sering lu malas mendengar, itu iblis. Kalau dibuka-buka gini kedoknya dia, iblis itu nggak mau. Kalau dibilang, tadi saya bilang itu harus kamu ikutin, iblis bilang, itu kan lebih banyak orang melakukan. Kalau saya dari dulu ini kan banyak yang nantang. Loh, Bapak sendirian, ya, kita banyak. Saya nggak peduli lo banyak. Lo banyak ini lo sudah baca kitab suci bener nggak? Kan begitu, ya? Coba hanya lo ikut-ikutan saja, kan begitu. Saya tidak tergiur. Lu mau jangankan lo, ini kan orang yang sebuah gak kenal, saudaraku saja pun ini mau dikucilkan juga, biar gak apa-apa. Ya daripada gue dikucilkan di surga, ya. Saya kan nantang orang. Mungkin kalau ada saya, lu tidak kenal sama saya, lu kucilkan saya dari sukulan disuruh cabut, ya saya cabut. Ya, dari Pak Rumah Tokohnya, kenapa seperti itu? Apakah saya nekat-nekat? Gitu kan, nekat-nekat bodoh? Oh bukan, saya tidak nekat bodoh, ya. Bayangkan saja saya 21 tahun ini kan sudah 140-an kali. Coba saudara mikir, 21 tahun saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 140 sekian kali. Coba deh saudara, ada nggak itu yang begitu, yang 21 tahun itu tidak pernah berhenti baca kitab suci, terus baca. Saya bukan penganggur, saya bekerja, saya pengusaha suku cadang alat berat, itu saya tetap baca dimanapun saya berada, saya baca sehingga saya tahu namanya isi kitab sucinya, yang mana larangan, yang bukan larangan. Sehingga saya bicara namanya pondok daun ini jangan sekedar kita ingat berapa tahun yang lalu, ya, mungkin 3000 tahun yang lalu, kan begitu. Jangan, ya, marilah kita introspeksi diri, ya, selama kita ada di pondok daun ini, di bumi ini, selama masih ada napas kehidupan, ikuti saja apa yang diperintahkan oleh namanya Taurat, gitu kan. Jadi Taurat itu saudara, supaya saudara mengerti maupun pendengar, yang dikatakan Taurat itu adalah apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang dikatakan namanya Taurat, saudara. Ya toh, kitab para nabi itu dari Yosua sampai selanjutnya ada di sana ada dua, ada kitab para nabi dan ada namanya surat
surat saudara, kan begitu. Jadi kita para nabi ini bukan ada perintah baru. Ya, saya mau jelaskan, saya ini pembaca kitab suci. Kita para nabi itu bukan suruh Tuhan ada perintah baru lagi. Jadi nabi-nabi ini tugasnya mereka, karena mereka ini adalah penyambung lidah gitu loh, penyambung lidah, ya, memperingati, menasehati, itu tugasnya nabi. Ya, mereka ini penyambung lidah Tuhan ini, atau menasehati atau memperingati, itu mengingatkan supaya tidak meninggalkan Taurat. Itu namanya kita para nabi, gitu loh. Ya, kalau ada surat-surat sana itu, bagaimana surat-surat ini ditulis oleh orang-orang, makanya itu namanya Iyov itu bukan nabi, termasuk dia di surat. Misalnya ada namanya Iyov, ada namanya Esra, ada namanya Nehemia, itu tidak termasuk surat nabi, itu termasuk namanya surat, termasuk namanya Ester, itu termasuk surat. Jadi kita selidiki yang benar, ya. Jadi yang diperintahkan Tuhan itu hanya Tauratnya. Begitu juga lah namanya di Injil. Injil itu tidak pernah ada satu pun suruh bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Apalagi nanti disuruh minggu lah, suruh Natal, tidak pernah ada. Yang ada di sana hanya Taurat, ya.